मुझे मृत्यु दीजिए। Di Hastinapura, Sangkuni, Duryodhana, dan Dursasana sedang bermain dadu sambil menyusun rencana rahasia. Sangkuni berkata kepada Duryodhana bahwa dirinya adalah napas, harapan, dan latihan hidupnya. Ia ingin memastikan keberangkatan ke Pramanokoti berjalan sesuai rencana. Duryodhana dengan penuh keyakinan berkata bahwa perjalanan itu akan menjadi kesempatan untuk membunuh seluruh Pandawa. Namun Sangkuni menghentikannya. Ia mengatakan bahwa serangan tidak boleh dilakukan sekaligus karena bisa membuat rencana mereka terbongkar. Seperti tapal besi pada kaki kuda, semuanya harus dipasang satu persatu. Menurut Sangkuni, mereka harus menghabisi yang paling kuat lebih dulu. Dan dari kelima Pandawa, Bima adalah ancaman terbesar. Dursasana langsung menyebut nama Bima. Sangkuni tersenyum karena ia tahu kelemahan Bima. Bima sangat menyukai makanan. Aroma makanan lezat pasti akan menariknya. Sangkuni kemudian menunjukkan racun dan mengatakan bahwa mereka hanya perlu mencampurkannya ke makanan Bima. Setelah kejadian di Taman Buah, Kunti terlihat kecewa. Bima datang dengan wajah bersalah dan bertanya apakah ibunya masih marah. Kunti menjawab bahwa ia tidak marah kepada Bima. Jika dirinya marah, ia pasti sudah mengusir Bima dari istana. Namun, ia berkata bahwa Bima adalah anak yang kuat. Orang tidak marah kepada kekuatan, tetapi kepada tindakan yang tidak terkendali. Bima merasa sedih mendengar perkataan ibunya. Sadewa kemudian berkata bahwa Kurawa telah menghina mereka. Kunti mengakui bahwa mungkin Kurawa memang melakukan penghinaan, tetapi ia bertanya apakah setiap penghinaan harus selalu dibalas. Arjuna merasa sulit menerima jika ada yang menghina ayah mereka. Namun Kunti menjelaskan bahwa Hastinapura bukanlah hutan. Di hutan, yang menguasai adalah rasa lapar, tetapi di kota, yang menguasai adalah kepentingan dan ambisi. Rasa lapar dapat dihentikan dengan makanan, tetapi keserakahan manusia tidak pernah puas. Kunti memperingatkan bahwa di istana mereka akan menghadapi banyak permainan politik. राजनीति का सामना होगा यहाँ पुत्र। Yudhistira berkata bahwa mereka datang bukan untuk berpolitik, melainkan untuk hidup sebagai keluarga. Kunti tersenyum dan mengatakan bahwa seseorang hanya bisa mendapatkan tempat di rumah dengan cinta. Kunti lalu mendekati Bima. Ia berkata bahwa kemarahannya sebenarnya berasal dari rasa takut kehilangan anak-anaknya. Jika sesuatu terjadi kepada salah satu Pandawa, hidupnya akan terasa tidak berarti. Ia meminta Bima belajar mengendalikan diri karena kekuatan tanpa kendali bisa menjadi bahaya. Kunti yakin Bhisma dan Widura akan segera mencari cara menghentikan rencana buruk Duryodhana. Mungkin perjalanan ke Pramanokoti juga adalah kesempatan agar 105 saudara itu bisa saling mengenal dan membangun persaudaraan. Yudhistira berjanji bahwa mereka akan berusaha mendapatkan kepercayaan Kurawa. Sementara itu, keluarga Adhirata mulai membicarakan masa depan Karna. Ayah Frusali berkata bahwa Karna dan Frusali sudah saling mencintai. Seluruh desa mengetahui hal itu. Baginya, mendapatkan Karna sebagai menantu adalah kehormatan besar. Ketika Karna dan Shon mendengar pembicaraan itu, mereka terkejut. Rada kemudian menjelaskan bahwa keluarga telah memutuskan pernikahan Karna dengan Frusali. Karna terkejut dan mengatakan bahwa pernikahan hanya bisa dilakukan oleh orang yang benar-benar merdeka. Menurutnya, seseorang yang masih terikat oleh perjuangan belum bisa menjanjikan kebahagiaan kepada seorang istri. Ia merasa kehidupan seorang kusir masih seperti sebuah penjara. Namun Rada menjawab bahwa bagi seorang istri, kebahagiaan terbesar adalah hidup bersama suaminya. Ia percaya Karna tidak akan menghancurkan kebahagiaan orang yang mencintainya. Tiba-tiba Satyasena datang dan menolak keputusan itu. Ia meminta Karna tidak menikah dulu, karena tujuan hidup Karna jauh lebih besar. Karna ingin membawa perubahan bagi seluruh kaum kusir. Satyasena takut pernikahan membuat Karna melupakan impiannya. Adhirata bertanya, mengapa Satyasena ingin membuat hidup Karna penuh perjuangan? Satyasena menjawab bahwa dirinya menjadi pertapa karena ia tidak memiliki keberanian untuk mewujudkan impian yang pernah ia miliki. Ia melihat keberanian itu ada dalam diri Karna. Karena itu, ia meminta Karna tidak meninggalkan jalan yang telah dipilihnya. Namun, Adhirata tetap dengan keputusannya. Ia berkata bahwa pada pagi hari Basan Panchami, Karna tetap akan menikah dengan Frusali. Setelah pernikahan itu, jika Karna masih ingin meneruskan perjuangannya, mereka tidak akan menghalangi. Tetapi pernikahan tetap harus dilaksanakan.
Sebelum keberangkatan ke Pramankoti, Kunti memberikan nasihat kepada kelima Pandawa. Ia meminta mereka agar tidak menciptakan alasan untuk konflik. Kunti ingin mereka percaya kepada saudara-saudara mereka dan menjaga kedamaian selama perjalanan. Bima menjawab bahwa mereka akan mengikuti pesan ibunya. Namun Kunti kembali mengingatkan bahwa kelima Pandawa harus selalu bersama. Mereka adalah pelindung satu sama lain. Ia memberikan perumpamaan tentang bunga Shashwati yang hanya akan membentuk wujud Dewa Ganesha jika kelima kelopaknya tetap utuh. Karena itu, Kunti meminta mereka tidak pernah berpisah, walau hanya sesaat. सूतपुत्र कर्ण, राजकुमार युधिष्ठिर। Saat itu, seorang prajurit datang membawa pesan untuk Karna. Ia mengatakan bahwa Yudhistira memanggil Karna karena para pangeran akan segera berangkat menuju Pramankoti dan tidak boleh terlambat. Sebelum pergi, Karna berbicara kepada keluarganya. Ia berkata bahwa jika mereka telah memutuskan untuk mengikat dirinya dan Frushali dengan rantai bukan dengan rangkaian bunga, maka ia menerima keputusan itu. Karna menerima pernikahan tersebut dan mengatakan bahwa ia serta Frushali akan menikah pada hari Basan Pancami. Sementara itu, rencana untuk menghancurkan Pandawa mulai dijalankan. Sangkuni menemui Duryodhana dan Dursasana sambil menunjuk makanan lezat. Ia menunjukkan kir, makanan yang sangat disukai Bima. Sangkuni berkata bahwa Bima adalah saudara mereka, sehingga Duryodhana harus memastikan saudara itu mendapatkan kebahagiaan terakhir sebelum kematiannya. Satu tetes racun saja sudah cukup untuk mengakhiri hidup Bima. Duryodhana merasa yakin bahwa mereka hanya perlu membuat Bima memakan kir itu. Dengan memisahkan Bima dari saudara-saudaranya, rencana mereka pasti berhasil. Ketika Pandawa tiba di Pramankoti, mereka terpesona melihat keindahan tempat itu. Karna datang untuk mengantar mereka dan berkata bahwa tempat seindah itu memang pantas menjadi tempat bermain para pangeran. Arjuna kemudian bertanya apakah Karna sedang marah atau khawatir. Karna menjawab bahwa selain marah dan khawatir, ada perasaan lain seperti kecewa dan putus asa. Namun ia merasa para Pandawa belum akan memahami perasaan itu. Tidak lama kemudian, Duryodhana dan Dursasana datang dengan rencana memisahkan kelima Pandawa. Mereka mencoba menarik Nakula dan Sadewa agar bermain bersama mereka. Duryodhana bahkan berpura-pura meminta maaf sebagai kakak tertua. Namun Yudhistira dengan tenang menolak permintaan maaf itu dan berkata bahwa tidak perlu ada permintaan maaf. Ia justru meminta Nakula dan Sadewa pergi bermain. Yudhistira mengingatkan pesan ayah mereka bahwa memaafkan adalah dasar pertama dalam sebuah hubungan. Nakula dan Sadewa akhirnya pergi. अर्जुन, तुम तैरने नहीं जाओगे? Setelah itu, Duryodhana mencoba menarik perhatian Arjuna. Ia menanyakan mengapa Arjuna tidak ikut bermain dan meminta Arjuna menunjukkan kemampuan memanahnya. Arjuna menjawab bahwa ia bisa melindungi dirinya sendiri, tetapi belum cukup hebat untuk memamerkan kemampuannya. Menurutnya, Karna jauh lebih pantas menunjukkan keahlian memanah. Dursasana mengejek bahwa Karna hanyalah putra seorang kusir. Namun Arjuna bertanya, mengapa seorang putra kusir tidak boleh memiliki kemampuan? Duryodhana lalu membandingkan kuda yang kuat, tetapi hanya digunakan menarik kereta. Arjuna menjawab bahwa mereka sedang membicarakan manusia, bukan hewan. Kemudian Arjuna meminta Karna menunjukkan kemampuannya. Namun Karna menolak dengan tenang. Ia berkata bahwa jika seekor kuda mulai berburu, maka singa akan merasa malu. Setelah berkata demikian, Karna meninggalkan tempat itu. Arjuna lalu meminta izin kepada Yudhistira untuk berlatih di tempat tersebut bersama Karna. Yudhistira mengizinkannya dan menyuruh Arjuna pergi. कर्ण महोदय, Arjuna bertanya kepada Karna, mengapa ia tidak menunjukkan kemampuan memanahnya? Karna menjawab bahwa kemampuan hanya dibuktikan di hadapan orang yang memiliki kemampuan. Namun di hadapan mereka yang memiliki hak, seseorang harus membuktikan haknya terlebih dahulu. Arjuna bingung dan bertanya hak apa yang dimaksud. Karna menjelaskan bahwa ia memiliki kemampuan, tetapi tidak memiliki hak untuk menunjukkannya. Tiba-tiba pembicaraan mereka terhenti. Seekor harimau besar muncul dan bersiap menyerang mereka. Melihat bahaya itu, Arjuna segera meletakkan busurnya ke tanah dan meminta Karna mengambilnya. Arjuna berkata bahwa jika Karna mengangkat busur itu, maka hak yang ia bicarakan tadi juga akan datang. Inilah kesempatan Karna untuk membuktikan kemampuan sekaligus mendapatkan haknya. Arjuna terus meminta Karna mengambil busur dan melepaskan panah untuk melindungi diri. Namun Karna tetap diam. Arjuna terus mendesaknya agar mengangkat busur dan menunjukkan kemampuan memanahnya.
Sementara itu, kesempatan untuk menghancurkan Bima akhirnya tiba. Duryodhana mendekati Bima dengan mengajak makan kheer, hidangan manis yang sangat disukai Bima. Dengan wajah ramah, Duryodhana mengatakan bahwa ia membuat kheer khusus untuk Bima. Aromanya berasal dari kunyit, kasturi, dan rempah pilihan. Ia meminta Bima segera berangkat, karena jika sudah dingin rasanya tidak akan enak. Bima mulai curiga karena Duryodhana tiba-tiba bersikap baik. Namun godaan makanan membuat Bima tergoda. Ia lalu mengajak Nakula dan Sadewa untuk makan bersama. Tetapi Nakula dan Sadewa menolak karena belum lapar. Yudhistira juga belum ingin makan. Duryodhana kembali membujuk Bima. Ia berkata bahwa banyak makanan lezat telah disiapkan khusus untuknya. Namun Bima tetap berkata bahwa ia akan makan bersama saudara-saudaranya. Ia tidak pernah makan tanpa Nakula dan Sadewa. Duryodhana lalu memainkan perasaan Bima. Ia bertanya apakah Bima tidak percaya kepadanya sebagai saudara. Ia juga berpura-pura sedih dan mengatakan bahwa perjalanan bersama keluarga ini akan sia-sia jika Bima tidak bisa mempercayainya. Duryodhana mengingatkan pesan Bhisma agar 5 Pandawa dan 100 Kurawa bisa menjadi satu keluarga. Perkataan itu akhirnya membuat Bima luluh. Bima setuju untuk makan bersama Duryodhana. चलिए। Setelah berhasil menyelamatkan keadaan, karena justru marah kepada Arjuna, ia bertanya, mengapa Arjuna melepaskan busurnya ketika bahaya datang? Menurut Karna, jika sesuatu terjadi kepada Arjuna, Kunti akan menangis sepanjang hidupnya. Karna berkata bahwa ia sangat percaya kepada kemampuan Arjuna. Namun Arjuna menjelaskan bahwa ia tidak memahami alasan Karna diam. Karna lalu menjelaskan kenyataan pahit yang selama ini ia alami. Ia berkata bahwa hanya Brahmana dan Ksatria yang dianggap memiliki hak membawa senjata. Sedangkan seseorang dari kasta rendah akan dihukum jika berani mengangkat senjata. Karna menceritakan bahwa pamannya pernah kehilangan tangannya hanya karena menyentuh busur milik Ksatria. Ia bertanya apakah Arjuna ingin melihat kepalanya terpenggal hanya karena ia mencoba membuktikan kemampuan. Arjuna terkejut dan meminta maaf karena tidak mengetahui penderitaan itu. Arjuna berkata bahwa selama hidup di hutan, ia belajar bahwa seseorang dinilai dari perbuatannya, bukan dari kelahirannya. Namun karena menjawab bahwa di Hastinapura, kenyataan yang berlaku berbeda. Di sana, kedudukan seseorang masih ditentukan oleh kelahirannya. Arjuna mengatakan bahwa hal itu tidak adil, tetapi karena menjawab bahwa terkadang ketidakadilan adalah kenyataan hidup yang harus dihadapi. Saat Bima berada di tenda dan rencana racun mulai dijalankan, di tempat lain Kunti tiba-tiba merasakan firasat buruk. Pramifada yang melihat perubahan wajah Kunti bertanya apa yang terjadi. Kunti mengatakan bahwa hatinya merasa gelisah, seolah-olah sesuatu yang buruk sedang terjadi kepada anak-anaknya. Sementara itu, Sadewa yang mencari keberadaan kakaknya datang menemui Arjuna. Dengan cemas Sadewa mengatakan bahwa ia tidak menemukan Arjuna dan Bima. Mendengar hal itu, Arjuna, Karna, Yudhistira, Nakula dan Sadewa segera berpencar mencari Bima. Di sebuah tenda yang penuh dengan makanan, Bima sudah tidak sabar menunggu. Ia bertanya mengapa makanan belum juga dimulai. Menurutnya, kheer akan kehilangan rasa jika sudah dingin. Duryodhana kemudian memberikan sebuah mangkuk khusus yang sudah berisi racun. Bima yang masih memikirkan saudara-saudaranya berkata bahwa ia ingin menunggu mereka terlebih dahulu. Namun Duryodhana meyakinkannya bahwa makanan untuk yang lain sudah disiapkan. Ia berkata bahwa kheer itu khusus dibuat untuk Bima. Akhirnya tanpa mengetahui jebakan tersebut, Bima mulai memakannya. Beberapa saat kemudian, Bima mulai merasakan tubuhnya berubah. Kepalanya terasa pusing dan ia mulai menyadari ada sesuatu yang aneh. Bima bertanya, apa sebenarnya yang ada di dalam makanan itu? Duryodhana tersenyum dan akhirnya mengungkapkan rencananya. Ia mengatakan bahwa kheer itu memang berisi gula, beras, kunyit, dan berbagai bahan lainnya. Namun ada satu bahan tambahan yang akan membuat Bima tidak bisa bertahan. Racun dalam jumlah besar. Setelah melihat Bima mulai melemah, Duryodhana dan Sangkuni segera menyeret tubuhnya. Di sisi lain, para Pandawa terus mencari keberadaan Bima tanpa mengetahui apa yang terjadi. Duryodhana kemudian membawa Bima ke sungai yang dalam dan menjatuhkannya ke dalam air. Saat itu Arjuna dan Karna sempat mendengar suara air yang mencurigakan. Namun mereka belum mengetahui bahwa Bima sedang ditenggelamkan ke dasar sungai.
Para Pandawa akhirnya berkumpul kembali. Mereka telah mencari ke seluruh hutan, tetapi Bima tidak ditemukan. Dengan penuh kekhawatiran, mereka berjanji akan terus mencari sampai menemukan saudaranya. Tiba-tiba, mereka terkejut karena melihat Kunti datang dengan wajah penuh kecemasan, terutama karena ia telah dipercaya oleh Kunti untuk menjaga para Pandawa. Kunti langsung berlari menuju tepi sungai. Dengan penuh harapan ia menatap air dan memohon kepada Dewa Agni. Kunti berkata bahwa karena anugerah Tuhan, tidak mungkin sesuatu terjadi kepada anaknya. Ia telah diberikan seorang putra yang kuat, tetapi sekarang ia tidak tahu di mana Bima berada. Para Pandawa ingin mendekati ibunya. Namun Kunti menghentikan mereka. Ia berkata bahwa tidak seorang pun boleh mendekat sebelum putranya kembali. Dengan air mata dan hati seorang ibu yang hancur, Kunti memohon kepada Dewa Agni. Ia meminta agar Bima dikembalikan kepadanya. Jika tidak, ia lebih memilih kehilangan hidupnya daripada menerima kenyataan bahwa anaknya telah tiada.